Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Yang pilih hari ini siapa ya? Aku. Oh hebat ya. Kelasnya kan? Baiklah, Ibu akan mengabsen. Ibu ingin tahu siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Yang disebut tadi tangannya. Bu ngecek ya ini. Kenapa yang tidak Sakit. Jika Aliana Putri. Ya. Bea. Sama sebelum kita kepada Bang Dedi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga anak-anak dalam belajar ini senantiasa diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari berdoa dipimpin oleh Tuhan kelas. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut ya Naya. Kita mari bersama-sama membaca tadarus Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas. Silakan anak-anak berdiri. Kita bersama-sama di kita harus Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya dari anak-anak sudah menunjukkan satu mas Garuda Pancasila dari semangat sama dengan semangatnya anak-anak. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita menginjak kepada materi yang mana kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah membawa ajaran yang terpuji. Di sini Ibu akan sedikit menggambarkan tentang materi itu. Yang mana yang pertama adalah tujuan dari kitab-kitab Allah yang membawa ajaran terpuji. Tujuannya adalah yaitu menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian menyusun gambar perbuatan manusia sesuai dengan ajaran kitab Allah dengan baik dan benar. Dan menunjukkan makna ajaran kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, materi pokok kitab Allah
membawa ajaran terpuji, yaitu terpuji kepada Allah, terpuji kepada sesama manusia, terpuji kepada hewan dan Tuhan terpuji kepada diri. sendiri. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik disebut Asmaul Husna. Ini Al-Mu'min artinya Maha Tiga, Al-Hayyu artinya Maha hidup, Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri, Al-Ahad artinya Maha Esa. bahwa kitab suci itu diturunkan oleh Allah, itu menurunkan wahyu kepada malaikat, kepada Rasul melalui malaikat Jibril, dikumpulkan pada kitab suci. Siapakah yang menerimanya? Nah itu ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, nanti anak-anak, sekarang ibu akan menayangkan videonya. Sekarang mau ke video ini ya. Silakan. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, alam semesta, bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Anak-anak sudah memahami tadi? Tayang video. Sudah paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ibu mau bertanya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang Asmaul Husna? Saya Bu, Oke, silakan. Allah memiliki nama-nama Diri baik. saya. Allah memiliki nama-nama baik yang disebut dengan Asmaul Husna, yakni Al-Mu'min Maha Mematikan, Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum Maha Berdiri Sendiri, dan Al-Ahad Maha Ya, bagus pertanyaan. Tadi yang pertama apa saya? Al-Mu'min artinya Allah itu memastikan ya. Itu akan sedikit memberi penguatan ya dari Asmaul Husna bahwa Al-Mu'min itu Allah itu Maha mematikan. Jadi maksudnya begini, bahwa Allah itu bisa mematikan dan menghidupkan makhluk ciptaan. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua Al-Hayyu Maha Hidup. Maha hidup, artinya bahwa Allah itu kekal dan tidak ada berakhir. Yang ketiganya tadi apa? Ketiga Al-Qayyum Maha Berdiri Sendiri. Maha berdiri sendiri, bahwa Allah itu berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh makhluk yang lain. Kemudian yang keempat Al-Ahad ya. Al-Ahad itu adalah Maha Esa, yang artinya bahwa Allah itu tunggal, Allah itu sendiri. Makanya Allah itu Maha Tunggal, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ibu akan memberikan tugas pada kalian, yaitu ada 4 tugasnya ya. Tugasnya itu yang pertama kelompok 1 nanti akan mendapat tugasnya itu terpuji kepada Allah. Terpuji kepada Allah itu apa sih? Nanti anak-anak silakan cari gambarnya. Gambarnya yang perbuatan yang menunjukkan sikap perbuatan manusia yang terpuji kepada Allah itu apa perbuatannya? Misalkan mengerjakan kemudian nanti kelompok 2 adalah terpuji kepada sesama manusia. Kelompok yang ketiga terpuji kepada hewan dan Tumbuhan. yang keempat adalah terpuji kepada diri Sendiri. Nanti akan ibu bagikan kelompoknya, kemudian nanti anak-anak silakan mencari gambarnya, kemudian nanti disusun ditempel di sini sesuai dengan kelompok yang termasuk ajaran yang ada di sini ya. Paham? Paham.
yang sesuai dengan tugasnya. Perwakilan kelompok. Ya, silakan. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 itu sesama manusia. Ya. Gambar ini menunjukkan sholat. Gambar yang ini menunjukkan berdoa. Gambar yang ketiga menunjukkan membaca Al-Quran. Ya, tadi kelompok ini terpuji kepada Allah ya, bahwa itu perbuatannya adalah sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, terus berdoa dan membaca Al-Quran. Kalau ini apa tadi? Terpuji sesama manusia, yaitu membantu orang di rumah, menolong teman yang dari sepeda, dan juga bersedekah. Kemudian yang ketiga, terpuji kepada hewan dan tumbuhan. nah itu memberi makan pada hewan dan juga memberi pupuk pada tanaman dan merawat tanaman dengan menyiram. Kelompok 4 apa ya tadi? Terpuji Kepada diri sendiri, misalkan mandi ya. Kenapa mandi? Supaya badannya sehat dan bersih, selalu berpakaian rapi dan bersih. Terus apa lagi? Makan dan minum secara teratur. Baik, sekarang dari hasil diskusi tadi, siapa yang ingin bertanya barangkali ada yang belum dipahami? Ya, silakan. Apa kitab suci? Apa kitab suci itu? Apa kitab suci itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kitab suci adalah buku tentang kewajiban dan larangan. Ya, betul. Tentang kewajiban dan larangan Allah. Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan dari materi ini? Oh ya, silakan. Kitab suci Allah memiliki kandungan yang bermanfaat bagi umat manusia dan memberikan petunjuk dan kehidupan. Para rasul yang telah menerima kitab suci Allah berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Umat yang mengikuti ajaran kitab suci Allah akan selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Iya, betul pertanyaan. Ya, bahwa Allah menurunkan wahyunya itu kepada Rasul melalui malaikat Jibril yang dikumpulkan dalam kitab. Nah, kitab ini kan disampaikan kepada Rasul. Rasulnya adalah bertugas menyampaikan kepada umatnya agar umatnya bisa mengikuti ajarannya dan tujuannya agar umat manusia itu bisa selamat dan mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Baiklah, sekarang ibu akan menilai ya. Hebat semua ya anak-anak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya aktif. Maka diberi nilai. Kelompok 1 8. Kelompok 2 8. Kelompok 3 9 nilainya. Kelompok 4 8 nilainya. Baiklah anak-anak, ibu akan mengapresiasi terkait dengan materi tadi, yaitu tentang kita membawa ajaran terpuji.
yang ini kan yakin dan harus diamalkan dengan lisan dan perilaku. Dan juga kitab suci ini harus anak-anak jadikan pedoman hidup kita. Kenapa? Karena kitab suci itu sebagai pengatur sikap dan perilaku kita, agar kita ini nanti akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, siapa yang ingin selamat? Siapa yang ingin masuk surga? Nah, anak-anak harus mengikuti ajaran Rasul. Bisa? Bisa. Seperti apa sih ajaran Rasulnya? Seperti tadi yang anak-anak tugaskan, yaitu di apa tadi? Sikap terpuji kepada Allah, sikap terpuji kepada sesama manusia, sikap terpuji kepada hewan dan tumbuhan, sikap terpuji kepada Diri diri sendiri. sendiri. Nah, itu yang harus anak-anak laksanakan dalam setiap harinya. Bisa? Bisa. Hebat semuanya. Baiklah anak, untuk pembelajaran materi ini sudah selesai. Semoga apa yang anak-anak pelajari di hari ini bermanfaat ilmunya. Dan marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil Alamin. Marilah kita ditutup dengan doa. Ya, silakan. Wala sabiina insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang